Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Agustina dari kelas 2B, Prodi Tadris Bahasa Inggris YIN Pontianak. Di sini saya akan membuat video untuk tugas Ulumul Hadis yang diampu oleh Bapak Ferianto SPDI MPD. Materi yang akan saya jelaskan ialah kedudukan dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Oke, langsung saja kita bahas. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, yaitu kedudukan dan fungsi hadis terhadap Al-Quran, kita akan membahas dulu apa itu definisi hadis. Hadis, atau dalam bahasa Arabnya al-hadis, disebut juga sunnah, yang bentuknya berupa perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Ada juga yang mengatakan hadis ialah sesuatu yang datang atau sesuatu yang bersumberkan dari Nabi atau yang disandarkan kepada Nabi adalah hadis. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa hadis merupakan sumber berita yang datang dari Nabi dalam segala bentuk, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun sikap persetujuan. Oke, materi selanjutnya ialah kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran itu ada dua. Yang pertama, sumber hukum Islam. Yang kedua, dalil-dalil kehujahan hadis. Oke, mari kita bahas satu-satu. Oke, poin yang pertama ialah kedudukan hadis dalam Islam sebagai sumber hukum. Para ulama juga telah menyebutkan bahwa dasar hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Dari segi urutan tingkatan dasar Islam ini, sunnah menjadi dasar hukum kedua atau tasyri'iyah kedua setelah Al-Quran. Hal ini dapat dimaklumi karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi sunnah sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Sunnah berfungsi sebagai penjelas atau tambahan terhadap Al-Quran. Tentunya, pihak penjelas diberikan peringkat kedua setelah pihak yang dijelaskan. Teks Al-Quran sebagai pokok asal, sedangkan sunnah menjadi penjelas atau tafsir yang dibangun karena pokok. Dengan demikian, segala uraian dalam sunnah berasal dari Al-Quran. Al-Quran mengandung segala permasalahan secara paripurna dan lengkap, baik menyangkut masalah duniawi maupun akhirat. Tidak ada suatu masalah yang tertinggal, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am. Min syai'in ma farrotna fil kitabi. Tidak ada sesuatu yang kami tinggalkan dalam kitab. Keterangan Al-Quran sangat sempurna, tidak meninggalkan sesuatu, tetapi penjelasannya secara global, maka perlu diterangkan secara rinci oleh hadis. Yang kedua, mayoritas hadis relatif kebenarannya. Sunnah sebagai hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua, yaitu setelah Al-Quran, selalu berintegrasi dengan Al-Quran. Beragama tidak mungkin bisa sempurna tanpa sunnah atau hadis, sebagaimana syariah tidak mungkin sempurna tanpa didasarkan kepada sunnah. Para sahabat menerima langsung penjelasan Nabi tentang syariah yang terkandung dalam Al-Quran, baik dengan perkataan, perbuatan, dan ketetapan beliau yang disebut dengan sunnah atau hadis itu. Demikian juga umat Islam setelahnya tidak mungkin dapat memahami hakikat Al-Quran kecuali harus kembali kepada hadis. Oleh karena itu, umat Islam dahulu dan sekarang sepakat, kecuali kelompok minoritas, bahwa hadis Rasul baik berupa perkataan, perbuatan, dan pengakuannya sebagai salah satu sumber hukum Islam, dan seseorang tidak bisa melepaskan sunnah untuk mengetahui halal dan haram. Oke, lanjut. Poin yang kedua yaitu
Dalil-dalil kehujahan hadis. Ada beberapa dalil yang menunjukkan atas kehujahan hadis yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalil Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan patuh kepada Rasul dan mengikuti sunnahnya. Perintah patuh kepada Rasul berarti perintah mengikuti sunnah sebagai hujah, antara lain sebagai berikut. Konsekuensi iman kepada Allah adalah taat kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 179 yang berbunyi, "Fa'minu billahi wa rasulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim." Yang artinya, karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. Beriman kepada Rasul berarti taat kepada apa yang disampaikan kepada umatnya, baik Al-Quran maupun hadis yang dibawanya. Yang kedua, dalil hadis. Dalil yang dijadikan dalil kehujahan sunnah juga banyak sekali, diantaranya sebagai mana sabda Nabi berikut, "Taraktu fikum amroini lang tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati." Artinya, aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Hadis riwayat Al-Hakim dan Malik. Hadis di atas menjelaskan bahwa seseorang tidak akan sesat selamanya apabila hidupnya berpegang teguh atau berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah. Orang yang tidak berpegang teguh kepada keduanya atau tidak mengikuti sunnah berarti sesat. Nabi tidak pernah memerintahkan kecuali dengan diperintah Allah, dan siapa yang taat kepada Nabi berarti ia taat kepada zat yang memerintahkan kepadanya untuk melaksanakan perintah itu. Yang ketiga, ijma' para ulama. Para ulama telah sepakat bahwa sunnah sebagai salah satu hujah dalam hukum Islam setelah Al-Quran. Asy-Syafi'i mengatakan, "Aku tidak mendengar seseorang yang dinilai manusia atau oleh diri sendiri sebagai orang alim yang menyalahi kewajiban Allah untuk mengikuti Rasulullah dan berserah diri atas keputusannya. Allah tidak menjadikan orang setelahnya kecuali agar mengikutinya. Tidak ada perkataan dalam segala kondisi kecuali berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Dasar lain selain dasar tersebut harus mengikutinya. Sesungguhnya Allah telah memfardukan kita, orang-orang sebelum dan sesudah kita, dalam menerima kabar dari Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang berbeda bahwa yang fardu dan yang wajib adalah menerima kabar dari Rasulullah." Oke, kita next ke materi pokok yang kedua, yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Secara umum, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu adalah untuk menjelaskan makna kandungan Al-Quran yang sangat dalam dan global atau lil bayan, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 44 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa anzilna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan. Hanya penjelasan itu kemudian oleh para ulama diperinci ke berbagai bentuk penjelasan. Secara garis besar, ada 4 makna fungsi penjelasan atau bayan hadis terhadap Al-Quran, yaitu akan kita jelaskan di slide yang selanjutnya. Oke, fungsi yang pertama yaitu bayan takrir, atau artinya sebagai penguat atau takdir, yang berarti memperkuat keterangan Al-Quran, yang artinya hadis menjelaskan apa yang sudah dijelaskan Al-Quran, misalnya hadis tentang sholat, zakat, puasa, dan haji. Juga ada hadis yang berkata begini, dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam didirikan atas 5 perkara, yaitu menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa Muhammad utusan Allah,
mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis yang saya sebutkan tadi dapat memperkuat keterangan perintah sholat, zakat, dan puasa dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83 dan 183, dan juga perintah haji pada surah Ali Imran ayat 97. Oke, kita lanjutkan ke fungsi selanjutnya. Oke, fungsi yang kedua yaitu bayan tafsir. Bayan tafsir juga disebut sebagai penjelas terhadap Al-Quran, dan fungsi ini yang paling terbanyak pada umumnya. Penjelasan yang diberikan ada 3 macam, yaitu yang pertama tafsir al-mujmal, yang artinya hadis memberi penjelasan secara terperinci pada ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global, baik menyangkut masalah ibadah maupun hukum. Sebagian ulama menyebutkan bayan tafsir. Misalnya perintah sholat pada beberapa ayat dalam Al-Quran hanya diterangkan secara global, yaitu dirikanlah sholat, tanpa disertai petunjuk bagaimana pelaksanaannya, berapa kali semalam, berapa rakaat, kapan waktunya, rukun-rukunnya, dan lain sebagainya. Perincian itu terdapat dalam hadis Nabi, yang contohnya sallu kama ra'aitumuni usolla, salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Penjelasan yang kedua, takhsis al-am. Hadis mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang umum. Misalnya ayat-ayat tentang waris dalam surah An-Nisa, yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang bagian waris untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Kandungan ayat tadi menjelaskan pembagian harta waris terhadap ahli waris, baik anak laki-laki, anak perempuan, orang tua, saudara, dan seterusnya. Ayat harta waris ini bersifat umum, kemudian dikhususkan dengan hadis Nabi yang melarang mewarisi harta peninggalan para nabi, berlainan agama, dan membunuh. Penjelasan yang ketiga yaitu ta'yid al-mutlaq, yang artinya hadis membatasi kemutlakan ayat-ayat Al-Quran. Misalnya firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 38, wasariku wasarikotu faqta'u aydiyahum. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan-tangan mereka. Pemotongan tangan pencuri dalam ayat di atas tidak dijelaskan secara mutlak bagian mana yang harus dipotong, misalkan dari pundakkah, sikut, atau pergelangan. Karena tangan mutlak itu meliputi hasta dari bahu, pundak, lengan, dan sampai telapak tangan. Kemudian pembatasan itu baru dijelaskan dengan hadis ketika ada seorang pencuri datang ke hadapan Nabi dan diputuskan hukuman dengan pemotongan tangan, maka dipotong pada pergelangan tangannya. Oke, lanjut ke fungsi yang ketiga yaitu bayan naskhi, yang artinya hadis menghapus hukum yang diterangkan dalam Al-Quran. Menurut ulama Hanafiyah dengan syarat hadis mutawatir atau masyhur. Misalkan kewajiban wasiat yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 180, yang artinya diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara makruh. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Ayat tadi dinasakh dengan hadis Nabi yang berbunyi Inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqahu wala wasiyata liwarithi. Sesungguhnya Allah memberikan hak kepada setiap yang mempunyai hak, dan tidak ada wasiat itu wajib bagi waris. Hadis riwayat An-Nasa'i.
fungsi yang terakhir yaitu bayan tasyri'i, yang artinya hadis menciptakan hukum syariat yang belum dijelaskan oleh Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat tentang fungsi sunnah sebagai dalil pada sesuatu hal yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Mayoritas mereka berpendapat bahwa sunnah berdiri sendiri sebagai dalil hukum, dan yang lain berpendapat bahwa sunnah menetapkan dalil yang terkandung atau yang tersirat secara implisit dalam teks Al-Quran, dalam ayat Al-Quran. Dalam hadis terdapat hukum-hukum yang tidak dijelaskan Al-Quran. Ia bukan penjelas dan penguat. Akan tetapi, sunnah sendirilah yang menjelaskan sebagai dalil atau ia menjelaskan yang tersirat dalam ayat-ayat Al-Quran. Misalnya, keharaman jual beli dengan berbagai cabangnya menerangkan yang tersirat dalam surah Al-Baqarah ayat 274 dan An-Nisa ayat 29. Yang berbunyi, "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang baril, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Terjemah ayat yang saya baca ini yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 29. Demikian juga keharaman makan daging keledai ternak, keharaman setiap binatang yang berbelalai, dan keharaman menikahi seorang wanita bersama bibi dan para wanitanya. Hadis tasyri'i diterima oleh para ulama karena kapasitas hadis juga sebagai wahyu dari Al-Quran, dari Allah yang menyatu dengan Al-Quran. Hakikatnya ia juga merupakan penjelasan secara implisit dalam Al-Quran. Jadi kesimpulan materi yang sudah saya jelaskan tadi yaitu kedudukan dan fungsi hadis terhadap Al-Quran dalam sumber hukum Islam adalah sebagai berikut. Kedudukan hadis. Hadis memiliki kedudukan yang penting setelah Al-Quran. Ilmu ini telah menjadi perhatian ulama sejak awal perkembangan Islam hingga saat ini. Hadis didapat dari Nabi Muhammad SAW dan mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Fungsi hadis ialah hadis membantu memahami dan menjelaskan ayat Al-Quran yang tidak jelas atau yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Hadis juga membantu memahami konteks dan makna yang terkandung dalam Al-Quran, serta memastikan bahwa ajaran-ajaran Al-Quran ditetapkan secara tepat dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Oke, telah selesai materi yang saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atau kawan-kawan yang telah menonton video saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Maaf apabila ada kata-kata yang salah dan menyinggung perasaan kalian semua. Terima kasih dan see you next time.